Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan praktik tentang aklimatisasi, gitu ya. Sebelum saya masuk ke materi aklimatisasi, ada yang tahu masalah aklimatisasi itu apa? Penyesuaian. Terus ada yang lain? Pengadaptasian. Yang lain? Pengeluaran bibit dari botol. Oke. Materi kali ini adalah tentang aklimatisasi yang merupakan kelanjutan dari materi yang sebelumnya, ya. Jadi materi yang sebelumnya itu tentang inokulasi, ya. Jadi tanaman setelah kita cincang gitu ya di dalam lab, kemudian kita masukkan ke dalam botol. Nah, setelah 4 bulan berikutnya, nah itu kan di subkultur, 4 bulan berikutnya subkultur lagi sampai ke sub 4 kita aklimatisasi. Nah, ini merupakan kelanjutan dari proses yang kemarin, gitu ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini seperti yang di RPP yang sudah saya bagikan dan Anda pegang. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk melalui kegiatan pembelajaran PJBL ini dengan pendekatan saintifik dan literasi media, peserta didik secara kritis dan kreatif mampu memanipulasi aklimatisasi tanaman anggrek, ya, sesuai dengan SOP yang diberikan secara teliti serta menumbuhkan karakter penuh rasa tanggung jawab dan mandiri. Nah, kenapa harus ada tanggung jawab dan mandiri, ya? Karena hari ini kita akan berhadapan langsung dengan tanaman, gitu ya. Tanaman yang Anda hadapi ini adalah tanaman yang baru keluar dari botol. Kalau manusia mah itu istilahnya orok lah, gitu ya, orok yang baru keluar dari rahim ibunya. Bagaimana cara perlakuannya, gitu ya. Nah, itulah yang harus Anda lakukan. Jadi harus ada tanggung jawab dari Anda, gitu. Jadi ketika mengeluarkan botol itu tidak bisa langsung disimpan ke tanah atau langsung ke lumut, gitu ya, tetapi ada perlakuan-perlakuan khusus dulu. Bagaimana memandikannya, kemudian bagaimana mencucinya dari agar sisa masa lalunya, gitu ya. Nah, jangan sampai masa lalunya itu terbawa, gitu ya, sampai keluar botol. Karena kalau terbawa nantinya akan tumbuh jamur, gitu ya, atau akan dihantui oleh masa lalu yang sangat buruk, gitu ya. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kali ini, gitu ya. Nah, sekarang Anda sudah terbagi dalam kelompok. Jadi untuk sebelum kita praktik, saya sudah membagikan RPP dan LKPD-nya. Jadi silahkan Anda diskusikan terlebih dahulu tentang materi aklimatisasi ini. Jika ada pertanyaan, silakan Anda ajukan langsung, gitu ya. Di dalam RPP itu bukan hanya secari kertas saja, gitu ya. Jadi di sana ada 3 kode QR. Jadi jika Anda yang memang saya senangnya baca, silakan Anda baca langsung di RPP-nya itu. Saya mah Pak resepnya pengen nonton video gitunya. Nah, atau pengen nonton TikTok, itu ada di sana, Anda tinggal scan itu kode QR-nya, gitu ya. Ada QR video, ada QR buku modul, ya. Ada langsung tata caranya juga di kertas itu, gitu. Jadi Anda silakan cari informasi berdasarkan apa yang tertera di sana dan sesuai dengan apa yang Anda kuasai. Kita diskusi 10 menit. Silakan Anda berdiskusi. Gunakan waktu semaksimal mungkin, seefektif mungkin. Gunakan perangkat yang Anda miliki seefektif mungkin. Anda boleh buka handphone. Jika misalkan materi yang saya berikan itu kurang, Anda bisa sambil searching di Mbah Google, ya. Silakan. Atau di arasuara.com sudah saya lampirkan juga beberapa informasi, boleh di sana juga, gitu ya. Silakan Anda diskusi mulai dari sekarang. Anda boleh cari tempat duduk yang nyaman. Diskusinya boleh sambil duduk, boleh sambil, asal jangan sambil tiduran, ya. Terus jangan sambil makan-makan karena masih puasa, ya.
Coba kalau kelompoknya lebih atau enggak? Boleh, boleh. Itu kan tergantung Anda. Silahkan. Maksudnya lebih dari 5 kelompok? Boleh, boleh. Yang nggak ada kuota bisa sambil nebeng. Nah, ini ya taino ya ya buku, ya YouTube. Jadi Anda bisa di scan gitu ya, bisa di scan atau cuma baca-baca, misalkan baca ya nongko boleh gitu ya, atau mau sambil nonton boleh gitu. Nah, dari yang Anda baca tadi ada yang ditanyakan atau yang kurang dipahami? Jika sambil saya sedikit bahasnya. Jadi yang Anda baca barusan adalah tentang apa? Aklimatisasi, atau orang-orang Anggrek atau Nusantara disebut, bisa juga nyebutnya itu compoting ya. Compoting atau aklimatisasi itu hampir itu sama-sama saja gitu ya. Bedanya kalau aklimatisasi itu adalah proses mengeluarkan tanaman dari botol, kemudian dimasukkan ke dalam pot, kemudian ditumbuhkan di ruangan khusus, itu aklimatisasinya. Kalau compotingnya itu adalah hasilnya gitu ya. Jadi hasilnya itu kenapa disebut compoting, karena kita akan membuat community pot atau communal pot gitu ya. Jadi dalam satu pot itu berisi lebih dari satu tanaman, lebih dari satu individu tanaman gitu ya. Nah, itu produknya itu disebut kompot gitu ya. Nah, nanti yang kita ambil itu adalah anggrek phalaenopsis. Kita ada untuk anggrek phalaenopsisnya ada isin, kemudian ada gigantea, kemudian ada PTHK, atau terus ada blackjack gitu ya. Nanti perlakuannya hampir sama karena semuanya jenis phalaenopsis, jadi perlakuannya tidak ada yang dibedakan. Yang perlu diperhatikan adalah nanti cara proses pengeluarannya ya, seperti di SOP yang sudah saya tuliskan di sana. Jadi pertama apa dulu? Mengisi dengan air, kemudian dikocok perlahan, terus dikeluarkan agarnya. Fungsinya dimasukin air apa? Untuk memudahkan agar terlepas. Memudahkan agar terlepas gitu ya. Terus setelah itu dimasukkan ke dalam air bersih dulu, terus fungisida. Setelah fungisida dikering anginkan. Setelah kering anginkan baru pindahkan ke kompot. Nah, sudah paham ya? Itu SOP-nya. Tapi misalkan ketika Anda nanti di perjalanan, ketika dalam praktek Anda punya pemahaman lain gitu ya, asal itu bisa dipertanggungjawabkan, silahkan. Contoh misalkan saya pengen kompotnya mau seperti ini gitu. Karena pada prinsipnya itu adalah bagaimana tanaman itu bisa hidup beradaptasi di lingkungan luar gitu ya. SOP ini hanya istilahnya aturan bakunya ya, itu sebagai acuan. Tapi ketika misalkan Anda punya punya pemahaman yang lain, itu boleh, silahkan, asal bisa dipertanggungjawabkan, ada alasannya gitu ya, kenapa ini seperti ini, kenapa itu seperti itu gitu ya, itu boleh, silakan. Kita tidak akan batasi gitu ya. Itu istilahnya itu disebut sebagai memodifikasi gitu ya, proses modifikasi itu lebih bagus gitu. Tetapi kalau misalkan Anda ternyata punya cara lain tetapi itu malah merusak tanaman, itu kurang diperkenankan gitu ya. Yang penting minimal harus sama dengan itu. Jika lebih baik itu lebih bagus. Oke? Tahapannya berarti sudah paham ya. Nah, kita langsung ke screen host. Kita langsung praktiknya ya.
Nah, gitu. Untuk defaultnya gitu ya, defaultnya jadi kan ini media. Jadi kalau misalkan Anda nanti mau ngambil media lain itu diperbolehkan ya. Jadi misalkan cari di luar, misalkan pakai kan di sana tulisannya itu bisa pecahan genteng, bisa pecahan bata, bisa kulit pinus gitunya. Itu boleh mana saja gitu ya. Yang disediakan di sini ada defaultnya pecahan kulit pinus gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda mau cari yang lain boleh gitu ya. Silakan dimulai saja. Oh, JPT-nya. JPT-nya. Ya. Pengisi dana campur jeung JPT we. Saya menyampaikan kadit. Kadek pahili namanya. Karena misalkan namun non kita no hanap no ya. Eta. Nah eta lakeun eta karena nu luhur mah masih kene can siap keluar sih. Tah eta. Tah lakeun ya. Lamun misalkan namana aya nu teu jelas tong ka dikaluarkeun ku saya urang tulisan heula. Soalnya lamun teu dinamaan kena identitasnya hilang, jadi anak yang hilang jadi tak punya harga diri engke manehanana. Udah. Ya tajang KTP nanya nomor ya. Nanya kade KTP na, KTP tanggal. Oh, kade tanggalna tanggal ayeuna. Tilu. Ya, enggak. Ya, itu. Ya. Sampai kering banget, Pak. Kering angin ya kan? Kering. Ibu pakai pada makan sih. Mau digali. Nah, kalau digunting? Soalnya ini akarnya ada yang mati. Oh, jadi dibuang. Iya susunannya naon nungku. Kulit pinus sama mas.
Kulit pinus sabaraha bagian? 1/4. Ya, maksudnya? Oke. Balik ya, jadi akan kulit pinus setengah bagian, ya 1/4 bagian. Nah, dipotong. Untuk menghilangkan anggrek yang buruk dan baik. Lamun kabawa Nanti berdampak pada anggreknya. dampakna kumaha? Penyakit. Jadi terluka oleh masa lalu gitu ya? Iya. Itu nah dijemur. Berjemur ya, berjemur sinar matahari pagi gitu. Oh, kering anginkan ngarah. Kering anginkan berarti ame garing. Itu direndam seberapa menit? 5 menit. Oke, pakai larutan? Nah, fungisida sama JPT. Fungsi fungisida? Membunuh Jamur. Nah. Lamun tadi rendam ku fungisida? Milih aya jamuran Milih aya jamuran, aya jamuran? terserang penyakit kan. Terserang ku jamur, lamun aya jamur, lamun aya ku jamur gitu. Oke, sok lanjut. Ya, banyak mos. Naon mos? Itu mah banyak. Coba disaring. Tuh. Hah? Cukup. Oh, udah ya kan harus dipakai mos ya. Kurang mau namanya. Itu cukup. Iya mah, naon ya? Amabilis. Depan. Dak. Ya. Itu amabilisnya. Ya. Iya. Bisa ngabedakeun teu? Lunak. Sok. Bisa teu ngabedakeun tina daunna kumaha daunna? Ini mah lebih lebar, bulat gitu Pak. Lonjong. Posisi akar kompot kumaha? Posisi akar kompot ketika proses pengompotan. Jangan terlalu tenggelam. Jangan terlalu tenggelam. Ditanam. Jangan terlalu ditanam. Kalau yang panjang boleh ya Pak? Boleh nampaknya. Tapi jangan menonjol, toing. Menjual. Nah, maksudnya teh jadi sakio gitu tah. Misalnya itu ada beberapa praktek nu kelas kamari. Hah? Cokek tadi. Iya kan, jadi
Iya teuing tam ada. Nah ini jangan seperti ini ya. Jadi karunya gitu. Akibat tanam. Kekeringan, enggak dehidrasi. Tos, ya. Itu sih ya, rada ngacak nu belah dia nem. Coba bandingkan anu akarna terendam, akarna anu terangkat gitu. Setelah sebulan lebih, kumaha hasilnya itu kelihatan gitu. Contoh misalkan kita kan akar tetap pati terendamnya, langsung muncul akar baru tah. Itu karena prosesnya. Jadi kan ari anggrek mah akarna teh terutama Phalaenopsisnya itu kan punya akar nafas. Jadi ketika semua akar direndam ku media tanam, nah jadi pertumbuhan akar mau lancar gitu, sehingga si pangkal akar harusnya tidak terendam. Jadi muncul akar nafas gitu. Cukup ditata hungkul, tuh kudu ditutupan ai kompot mah gitu. Nya kaos gitu tuh kudu ditutupan di ku media tanam gitu. Alat nu dipakai bisa disimpenan di siapa yang mau mencoba presentasikan produknya? Kelompok mana dulu silahkan. Sok pilih mana yang menurut Anda paling bagus. Sok. Sok silahkan. Apa yang Anda lakukan untuk membuat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil praktik kami, yaitu kegiatan aklimatisasi anggrek. Jadi anggrek yang kami aklimatisasi berjenis Phalaenopsis amabilis. Untuk tahapannya, yang pertama tadi kami menyiapkan anggrek yang dalam botol dulu, kemudian kami menyiapkan juga media tanam yang akan digunakan, yaitu moss dan juga potongan kulit pinus. Kemudian menyiapkan air untuk membersihkan anggrek yang akan dan larutan fungisida untuk anggrek yang akan dipindahkan ke kompot. Anggrek dalam botol dimasukkan air sedikit, kemudian dikocok perlahan agar anggrek mudah terlepas dari agar. Kemudian setelah dikeluarkan, dimasukkan dulu ke dalam air bersih untuk menghilangkan agar yang nempel. Setelah itu anggrek direndam di dalam larutan fungisida selama 10 menit. Setelah itu dikering anginkan di atas kertas. Lalu setelah dikering anginkan, lalu dipindahkan ke dalam kompot yang berisi media tanam berupa setengah moss dan
dan seperempat potongan kulit tikus dan Setengah seperempat kintal, setengah naon. setengah pot Ah. setengah pot potongan kulit pinus dan seperempat mos. Kemudian anggreknya dipindahkan ke dalam pot dengan posisi tegak. Dan akarnya tidak terbenam terlalu dalam mos karena bisa menyebabkan akar menjadi busuk. Kemudian diberi label sesuai dengan nama di dalam botol. Ada yang mau menambahkan dari kelompok lain? Saya sedikit koreksi ya. Jadi untuk proses compoting, gitu ya, untuk proses compoting sebenarnya langkah yang Anda lakukan itu sudah benar, gitu ya, sudah pas lah gitu ya untuk Phalaenopsis gitu ya. Nah, cuma ada sedikit koreksian itu adalah kita luruskan ya, kita bukan koreksi ya, jadi kita luruskan sedikit dalam proses kompot itu Anda tidak perlu merendam semua akar. Mau direndam juga boleh gitu ya, seperti yang di kelompok 2 tadi sebutkan ya, tidak semuanya direndam gitu. Bisa seperti itu, bisa juga kalau untuk kompot Anda simpan saja. Jadi ya, ketika Anda sudah membuat media, menyiapkan media dalam pot gitu ya, Anda tinggal cok gitu ya, disimpan saja itu boleh. Kecuali kalau misalkan ternyata ini mah akarnya terlalu panjang gitu ya, jadi panjang akar itu melebihi diameter pot, nah itu boleh direndam. Tetapi ketika proses perendamannya, nah itu jangan seperti ini ya, jangan seperti nanti kasihan gitu ya. Jadi antara akar si daun dengan si pot itu berjauhan, takutnya kangen gitu ya. Jadi kalau bisa agak ditidurkan akarnya ya. Jadi akar sebenarnya mah boleh tidur, yang tidak boleh tidur adalah si batang dan daun gitu. Jadi kalau misalkan seperti ini akarnya memang berdiri tetapi daunnya yang tidur gitu ya. Nah, jadi harusnya boleh akar tidur tetapi daun dan batang jangan berdiri, apalagi kalau yang ini ya, ini mah akarnya di atas, daunnya yang di bawah gitu ya. Nah, ini mah kaki di kepala, kepala di kaki teh gitu ya. Nah, tuh pan. Nah, dia juga pekerja keras gitu ya. Banting tulang, kepala jadi kaki gitu ya. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Sok, silakan. Mungkin ini sedikit perbandingan juga dengan kelompok lain. Karena mungkin tadi kelompok 5 melaksanakan kegiatan aklimatisasi ini lebih lama daripada kelompok lain. Di sini kami setelah perendaman fungisida, kami dikeringkan dulu sampai benar-benar kering. Nah, mungkin itu menjadi salah satu waktu yang lama kita tadi. Bagaimana apa yang akan terjadi apabila dikeringkannya tidak sampai benar-benar kering gitu Pak, setelah direndam di fungisida. Nah, jadi ada yang mau menanggapi? Kalau misalkan tidak masih basah langsung disimpan misalkan. Ada yang menanggapi? Tidak? Jadi gini, kalau misalkan ketika Anda merendam larutan fungisida gitu ya, terus kemudian disimpan langsung gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan cuacanya masih panas, tidak lembab lah gitu ya, bukan musim hujan, itu sebenarnya bisa saja gitu ya, karena kelembaban udara istilahnya tidak terlalu tinggi ya, jadi istilahnya tidak mengundang lagi pembusukan atau infeksi sekunder gitu. Tapi kalau misalkan ketika musim hujan kita proses aklimatisasi gitu ya, mengeluarkan tanaman dari botol kemudian direndam fungisida kemudian disimpan disimpan langsung ke media, tidak dikering anginkan dulu, itu biasanya resiko kontaminasi karena bakteri dan jamur itu terlalu sangat tinggi karena kondisi udara lembab, media lembab, tanaman basah. Apalagi kalau misalkan si agar itu masih menempel.
Karena agar di media agar di dalam botol itu kan kaya akan nutrisi ya. Ketika kaya akan nutrisi, jadi bakteri, jamur itu yang dari luar itu sangat suka gitu ya. Jadi dia langsung hinggap di sana, langsung makan. Jadi bukan hanya makan nutrisinya, tetapi makan juga menginfeksi si anggreknya. Apalagi kalau misalkan Anda memecahkan botolnya, gitu ya. Tadi kan ada kalau misalkan tanaman terlalu besar bisa dilakukan kekerasan gitu ya. Nah, kekerasan di sini berarti kan memecahkan botol. Jadi kalau misalkan si botolnya kita pecahkan, ternyata ada luka ke akar anggrek. Nah, jika misalkan kita tidak rendam dulu dengan fungisida, itu akan, atau bakterisida gitu ya, itu akan muncul infeksi sekunder. Gitu. Ketika muncul infeksi sekunder, maka proses aklimatisasi satu saja yang terkena kontaminasi karena posisinya kompot yang berdekatan gitu ya. Jadi ketika satu terkena itu akan mudah penyebarannya, beda dengan single pot. Kalau single pot kan ketika terkena satu, silakan duduk aja dulu. Ketika terkena satu itu bisa bisa diminimalisir ya serangannya gitu. Oke, ada yang lain? Untuk penilaian praktik, nanti video yang Anda buat, kemudian dokumennya itu langsung diupload di Padlet ya. Itu Anda buat videonya nanti itu boleh buat video, boleh laporan, boleh ditulis saja gitu ya, seperti laporan biasa ditulis tangan, boleh dibuat video juga, atau mau misalkan hanya rekaman suara silahkan gitu ya. Apa yang Anda lakukan hari ini dan apa hasilnya itu. Nah, kemudian untuk minggu depan, untuk praktik minggu depan kita akan langsung ke lanjut dari aklimatisasi ini. Jadi setelah aklimatisasi ini kita langsung ke single pot. Jadi minggu depan kita langsung praktik single pot gitu ya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas semangatnya gitu ya. Masih menunggu adzan maghrib kan? Nah, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.